Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi hari ini. Pagi tetap semangat. Alhamdulillah. Oke, sekarang Pak Agung akan memberikan sebuah cerita tentang Soginah dan Qasim. Soginah dan Qasim. Ini namanya Bikuk, ya. Bikuk. Soginah dan Qasim. Kira-kira ceritanya ada yang tahu nggak? Kira-kira ceritanya tentang apa? Tebak dulu. Tentang jagung. Oh, tentang jagung. Terus ada lagi. Ceritanya kira-kira tentang apa? Jagung. Terus ada lagi. Ayo. Tahu? Kira-kira apa yang ceritanya? Dilihat dulu. Nah, ini Soginah dan Qasim fase B. Ini fase B itu adalah fase kalian, ya. Nah, bisa baca? Satu, dua, tiga. Mata alam terbang dari timur, suara kokoh ayam membunga mata dari tidur. Soginah adalah namaku dan Qasim alhamdulillah. Kami hanya hidup berdua di desa Tulaan. Karena berdua anakku pergi merantau ke Kalimantan. Ini adalah Soginah dan Qasim hidup berdua saja. Di mana? Di Tulaan tempat kita. Nah, sekarang karena dia itu hidup hanya berdua, anaknya bagi kemana anaknya tadi? Kalimantan. Sini dalam sini. Tapi jangan lupa. Nah, dan terus kira-kira ceritanya seperti apa? Kita lihat. Gambarnya itu. Kukuruyu. Oh, ceritanya nih. Kukuruyu. Ayam berkokok saling bersambutan. Tanda mulai menjelang pagi. Matahari pun bersinar oranye berjalan dari ufuk timur memecah kesunyian. Ini apa namanya? Ayam. Bukan kerbau? Bukan. Ayam. Nah, dari ufuk. Kira-kira apa ya? Ufuk itu apa? Ufuk timur. Ufuk timur itu apa? Yaitu dari arah timur. Jadi matahari itu muncul dari timur di sini. Kira-kira. Terus? Wah. Grobiak. Suara grobiak terdengar anak-anak. Dari awal tengah, aku kaget bukan kepalang sehingga bergegas menuju kamar suamiku. Suara apa itu tadi kan? Tanya. Aku kaget, Mak. Ayam persis di atas kamar soalnya. Bahkan doya cepet bangun itu loh. Jagung dan kacang segera di. Karena memang kehidupannya tadi apa? Sebagai petani di situ. Bangun. Baca lagi. Bulan ini kita sedang panen sedikit, sehingga untuk keperluan dapur kadang hutang di warung. Untuk membayarnya menunggu hasil panen jagung dan kacang bisa terjual. Kadang kita menjual apa saja yang ada seperti pepaya atau singkong. Apa tadi hasil panennya? Yang pertama? Jagung, Kacang, pepaya, singkong. Pepaya itu apa? Si engkong. Teo. Bukan si engkong loh ya, tapi singkong. Nah, ini dia akan lagi panen. Nah, baca lagi. Kita masuk kepada ini adalah numerasi itu teman-teman ya. 1, 2, 3. Jagung baru bisa dipanen sekitar 86 sampai 96 hari. Masa panen kurang lebih 90 sampai 95 hari.
Kita berdua tidak boleh mengeluh karena jalan kehidupan sudah Tuhan tentukan. Oke, sekarang kamu buka ini. Di mana ada tulisan iklim? Iklim mana? Iklim di mana? Nah, iklim. Terus saya mau tanya, iklim. Kalian tahu apa itu iklim? Iklim. Ada musim, ada cuaca, ada iklim. Kalau iklim apa? Tidak tahu. Suatu keadaan cuaca nanti dalam jangka waktu yang lama. Nanti itu paham? Paham. Tepuk tangan dong. Sekarang kamu ke depan. Tahu gambar ini? Apa ini? Singkong, jagung, kacang, pepaya. Sekarang ditunjukkan. Kira-kira, oh tidak di sini, ditunjuk. Manakah tumbuhan dikotil? Ada tumbuhan kan? Dikotil sama mono? Tahu nggak? Tidak. Oh my god. Dikotil itu adalah biji tidak membelah, bukan membesar. Tidak membelah diri. Kalau monokotil membelah diri. Contoh, kira-kira biji-bijian yang membelah diri yang mana? Yang membelah diri mana? Jagung membelah diri enggak? Tidak. Berarti monokotil. Kalau yang membelah diri monokotil atau dikotil? Seperti kacang. Kacang membelah diri enggak? Ya membelah. Oh tidak. Oh kan kalau sampai tumbuh loh. Tumbuh itu kan langsung dia kan kacangnya langsung itu bijinya itu langsung. Tapi tahu? Itu mono berarti dua. Monokotil itu berarti dua. Nanti dua berarti membelah. Paham? Bukan membesar, tapi membelah. Paham? Nah ini tumbuhan dimaksud sama monokotil. Tepuk tangan dong. Selanjutnya. Tiba-tiba mendung datang sehingga aku bergegas ke warung bakso. Karena jarak dari Bukit Trisakti ke warung bakso kurang lebih 25 km. Kurang lebih 25 meter. Gubuk itu apa? Rumah. Tetapi kalau gubuk itu rumah dalam seginya yaitu minimalis atau sederhana. Itu namanya gubuk. Paham? Next. Sekarang, yuk ke depan. Baca. Ini papan itu namanya belakang. Ngerti kan? Itu kalau bahasa kita belakang. Tepuk tangan, terima kasih. Jadi saat ini Bojum bergegas ke warungnya.
Nanti Sokinah ke warungnya Mbok Jum bayar utang. Utangnya banyak sekali di sini. Ada 55.000, 32.000 dan sebagainya. Ini penutupnya. Sangat mesra. Terus pas-pasan memang benar. Kita berdua harus makan apa yang ada, tetapi tak lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini aku dan Rasul masih diberi kesehatan walau jauh dari anak-anak kita. pesannya yaitu kita harus selalu bersyukur kepada siapa? Tuhan atas nikmat yang telah diberikan. Nah sekarang kalian question apa? Answer and question. Tanya jawab, paham? Dia dalam kehidupan yang dijalani Sokinah dan Kang Kosim memiliki nilai moral yang sangat berkesan bagi kehidupan kita. Mereka memiliki utang, pasti ingat-ingat, tetapi bertanggung jawab untuk melunasinya. Berapa sisa uang yang dimiliki Sokinah setelah belanja dan menyaur hutang di warung Bojum dari uang yang diberikan oleh Kang Kosim? Kira-kira yang mana? Yang A atau yang kira-kira jawaban A atau agak maju mas, kamu yang benar? Yang A, siapa? Atau oke, B, C, D, ngacung kalau gini ngacung begitu, D, kira-kira, yuk, jawabannya apa ya? Nah, jawabannya D. Kenapa? Yang murah dilihat. Belanja bahan pokoknya 10.000 untuk beli kerupuk, 12.000 tahu. Utangnya itu 55, beras 32.000, minyak goreng. Jadi keseluruhan yaitu 109.000. Jumlah keseluruhan yaitu 157 dikurangi 109, sisanya yaitu 48. Jadi jawabannya adalah D. Tepuk tangan untuk yang jawab. Baca lagi, ini adalah untuk yang matematika. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah yang IPAS atau IPA. Dalam kehidupan yang dijalani Sokinah dan Kang Kosim memiliki nilai moral yang sangat berkesan bagi kehidupan kita. Walau dengan uang 157 mereka masih bisa belanja dan melunasi hutangnya. Manakah bentuk pesan yang sesuai dan bisa kita ambil dalam cerita tersebut? Kira-kira mana? Menjadi orang desa sangat memalukan bagi kehidupan kita. B. Tidak boleh mengeluh kapasitas dalam kehidupan yang bukan. C. Mana? C. Kita lihat kira-kira C mengambil. Ceneng. C. Jawabannya ada dua, yaitu B dan C. Boleh. Tidak boleh mengeluh karena jalan kehidupan sudah ditentukan Tuhan. Jangan lupa bersyukur kepada yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jawaban itu ada pilihan ganda tunggal, ada pilihan ganda kompleks. Kalau tunggal itu 1, pilihan ganda kompleks itu ada 2. Pertanyaan ini adalah menjodohkan. Dari bacaan di atas terdapat beberapa hasil panen yang digunakan untuk mencukupi biaya kehidupan Sokinah dan Kosim. Temukan hasil panen tersebut berdasarkan tumbuhan jenis dikotil dan monokotil. Yang pertama, kelihatan tidak? Alhamdulillah. Kita lihat jawabannya. Panen tidak menentu. Ini contohnya panen sekitar 86 sampai 96 hari. Terus berjodoh kacang bentuk daun hijau. Ini adalah dikotil dan monokotil. Sekarang matematika lagi. Tiba-tiba mendung datang sehingga aku bergegas, ini juga bahasa Indonesia juga, bergegas ke warung Bojum kurang lebih 25 meter. Nah sekarang 25 km dari 100 km jika dalam bentuk pecahan, kira-kira jawabannya berapa? Berapa per berapa? 1/100.
Berapa? Jawab. 1/2. Beleng, tidak. 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena 100 dibagi 25 ada 4. Ya. Jadi 1/4. Nah, sekarang sama lagi. Dalam membayar utangnya di warung Bojum, Sofi membawa uang 157.000 dan berharap semua hutang lunas. Bojum berkata, "Ki kumpul 10.000, tahunnya 10.000, 12.000, utang lunas 12.000 dan sebagainya. Jika harga tahu setengah 8 dikatakan dalam cerita tersebut ada 12.000, tentukan 5 nilai pecahan senilai jika Sofian menemui 1/8 tahun. Berapakah itu kelipatannya?" Ada yang tahu nggak? Tak kasih uang 5.000. Ada yang tahu? 1, 2, terek. Nilai pecahan 1/8 tahun adalah 1/4. Dari mana kok? Di sini tidak. 1/24 kali 2/2 sama dengan 2/48 dan sebagainya di sini. Jadi pecahan yang senilai yaitu 2/48, 3/72, 4/96, 5/120, 6/144. Nah, terus itu kalau ini yang bahasa Indonesia. Kira-kira apa yang kamu pelajari pada pagi ini? Kamu belajar tentang apa yang kita? 1. Matematika. 2. IPA. Bahasa Indonesia. Terus yang keempat, kira-kira ceritanya tentang mengenai tentang apa? Tadi bersyukur kepada Tuhan. Kedua, apa kira-kira lagi? Tidak mengeluh. Siap, tidak boleh mengeluh. Terus yang keempat, kita tahu pembunuhan itu ada di botil dan monopoli. Paham? Itu pelajaran pada pagi hari ini. Sukses selalu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Suka untuk pembelajaran seperti ini? Jadi tidak boleh, paham ya? Jadi tidak hanya baca buku dan sebagainya, tapi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.